Bab 4863 sampai bab 4864. Setelah memberitahu guru aula ketujuh, pemimpin King Liu segera bersiap untuk meramal Qin Chen. Hasil ramalan itu mengejutkan King Liu. Dia pikir itu ramalan yang buruk. Tapi hasilnya adalah heksagram yang membawa keberuntungan. Master aula ketujuh seharusnya tiba tepat waktu, kata kepala Yunyin. Pemabuk tua itu merasa sedikit aneh. Anak ini sepertinya bukan orang yang sembrono. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan beberapa waktu dengan Qin Chen dan mengetahui perilaku Qin Chen. Bagaimana Anda bisa berpikir untuk mengambil kembali pohon teratai keinginan sendirian? Jika mereka bisa mengambilnya kembali, mereka pasti sudah lama pergi ke Maosan. Hari berikutnya, Qin Chen kembali ke Maosan. Tentu saja, melihat Qin Chen aman dan sehat, pemimpin King Liu menghela nafas lega. Heksagram semuanya berubah secara real time. Ia juga takut terjadi sesuatu yang tidak terduga. Di saat yang sama, dia juga menjadi penasaran. Apa yang sebenarnya dilakukan Qin Chen? Tiga pemimpin, saya telah membawa kembali akar spiritual Dewi Maosan. Kata-kata pertama Qin Chen membuat kepala King Liu dan yang lainnya tercengang. Apa katamu? Pemabuk itu mengangkat telinganya, mengira dia mendengar sesuatu. Qin Chen tersenyum dan mengeluarkan pohon teratai keinginan di depan mereka. Pohon teratai keinginan. Tiga orang di kepala King Liu menatapku, dan aku melihatmu, dan mereka semua terkejut. Kamu, pemabuk tua itu tidak tahu harus berkata apa. Pohon teratai keinginan ada di Departemen Perairan Sekte Dewa Kaisar. Bagaimana caramu melakukannya? Pemimpin Kumogakure menyadari bahwa segala sesuatunya mungkin tidak sama seperti yang mereka bayangkan. Saya berjuang, itu lebih mudah dari yang saya kira. Qin Chen mengatakan yang sebenarnya, apa? Ketiga pemimpin itu terkejut lagi. Mereka mengira Qin Chen menggunakan metode yang tidak terduga. Bertarung saja dan ambil kembali pohon teratai keinginan? Sangat langsung. Bagaimana dengan orang-orang kuat dari Departemen Air Kaisar Senmen? Tidak mungkin untuk mengabaikannya. Bagaimanapun, itu adalah akar spiritual dari Dewi. Mungkinkah hak ketuhanan dan markas besar mereka tidak ada di sini? Pemimpin King Liu menebak, total ada 7 kekuatan ilahi, termasuk Gai Wutian, tetapi semuanya dibunuh oleh saya. Qin Chen mengucapkan kata-kata ini, tiga orang di kursi pertama King Liu benar-benar tercengang. Kamu membunuh 7 kekuatan suci berturut-turut, dan Gai Wutian adalah Tiger Saint tertinggi. Tapi kemudian, kata-kata Qin Chen bahkan lebih mengejutkan mereka. Nama pemimpin itu adalah Yan Baixia, kan? Dia datang kemudian, dan aku membunuhnya juga, kata Qin Chen lagi. Boom, tiga orang di kursi pertama King Liu merasa seperti disambar petir. Pikiranku kosong, apa-apaan? Anda tidak hanya membunuh 7 kekuatan ilahi Gai Wutian, tetapi Anda juga membunuh Yan Baixia? Saya ingat, Yan Baixia adalah naga suci, pemabuk tua itu berkata dengan kaget. Ketiganya masih bisa melawan Gai Wutian, tapi jika kamu bertemu Yan Baixia, siapapun yang menyentuhnya akan mati. Itu hanya orang suci naga setengah langkah. Jika dia adalah orang suci naga skala kecil, saya khawatir dia benar-benar tidak akan bisa membunuhnya. Hati Qin Chen tidak banyak berfluktuasi. Lagi pula, dia telah membunuh Dragon Saint setengah langkah di surga. Qin Chen tidak sepenuhnya yakin bahwa dia bisa membunuh Xiao Sheng Longsheng, tapi dia masih yakin untuk melarikan diri. Tiga orang di kursi pertama King Liu tidak bisa berkata-kata. Hanya naga suci setengah langkah,
apakah ini bahasa manusia? Oh, ngomong-ngomong, saat saya pergi ke Kementerian Perairan kali ini, selain merebut kembali pohon teratai keinginan, saya juga menemukan bahwa mereka sebenarnya menyembunyikan akar spiritual ibu dewa, Pinus Taihui, Qinchen, Jenderal. Taihui Pinus itu juga ditebang, gempa murid pertama King Liu. Itu Pinus Taihui, ini adalah akar spiritual ibu dewa yang dimiliki oleh semua keluarga seni bela diri saat itu. Dia pernah melihatnya sekali, tetapi kemudian direnggut dan tidak ditemukan selama ratusan tahun. Tanpa diduga, dia benar-benar jatuh ke Departemen Air Sekte Dewa Kaisar, dan tempat persembunyiannya cukup dalam. Namun, tidak peduli seberapa dalam Anda menyembunyikannya, Anda tetap tidak bisa lepas dari nasib digali. Kami di Maosan tiba-tiba memiliki 2 akar spiritual ibu dewa. Pemimpin King Liu merasa seperti sedang bermimpi. Beberapa dari 8 sekte dan 4 klan tidak memiliki akar spiritual dari Ibu Dewi. Mereka memiliki 2 pohon di Maosan. Akar spiritual Ibu Dewi sangat penting, masing-masing mengandung ciptaan tertinggi. Ada 2 akar spiritual Ibu Ilahi di Maosan, dan masa depan menjanjikan. Saya akan melamar guru aula ke-7 untuk Yuji Baijiatang untuk melindungi pohon teratai Desir dan Pinus Taihui. Qinchen mengaku, ketika Kaisar Senmen bereaksi, mereka pasti tidak akan menyerah. Untuk itu, kemampuan Yuji Baijiatang perlu diandalkan untuk menjaga kedua akar spiritual dewi tersebut. Selanjutnya, saya juga akan tinggal di Chongqing sebentar. Qinchen tidak memiliki rencana untuk segera kembali ke alam surga. Dia berencana untuk menyerang orang suci harimau setengah langkah di alam Chongqing dengan bantuan 2 akar spiritual ibu dewa ini. Namun, sebelum menyerang Sein harimau setengah langkah, Qinchen masih memiliki satu hal yang harus dilakukan. Rumah Pedang Suci. Hari ini adalah kesempatan langka bagi keempat pemimpin dan beberapa tetua untuk berkumpul bersama. Saya mendengar bahwa Qinchen kembali ke alam Chongqing. Saya tidak tahu metode apa yang digunakan orang ini untuk memurnikan 18 puncak Gunung Maosan dan membubarkan sumber cedera. Ini luar biasa, ini sangat merugikan. Bagi Istana Pedang Suci kami, luar biasa. Berita kembalinya Qinchen ke Chongqing telah menyebar. Sebagai musuh bebuyutan Maosan, mereka langsung mengetahuinya. Pemimpin Yuening tidak berkata apa-apa hari ini. Ekspresinya sangat suram. Dia merasa Qinchen harus menyingkirkannya. Dia tidak ragu-ragu menghabiskan sejumlah besar harta dan obat suci, dan meminta seseorang mencari koneksi untuk menemukan Master King Dao di Penglai. Lihat saja 3 tahun terakhir, Qinchen kembali ke Yuji dengan selamat. Bagaimana pemimpin Yuening tidak marah? Saya sudah mengumpulkan barang-barang saya, tetapi masih ada yang belum selesai. Sungguh tidak tahu malu, Yuening, sang pemimpin, mengutuk guru King Dao di dalam hatinya. Namun, dia berada jauh di surga dan dia adalah pemilik Pulau Penglai. Apa yang bisa dia lakukan? Faktanya, pemimpin Yuening sangat beruntung karena penguasa Pulau Yanxing berada jauh di surga. Jika tidak, dengan temperamen Yanxing, dia pasti akan menimbulkan masalah bagi pemimpin Yuening. Pada saat ini, kepala Sword Sein Mansion datang sendiri. Ruang rahasia langsung terdiam. Namun, kepala Sword Sein Mansion memiliki wajah serius, dan setelah duduk beberapa saat, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Di antara banyak tetua, yang pertama melakukan kontak mata dan tidak berani mengatakan apapun. Qinchen pergi ke Departemen Perairan Sekte Dewa Kaisar. Akhirnya, Kepala Istana Suci Pedang berkata,
dia sendiri yang membunuh beberapa kekuatan suci utama di Sekte Dewa Kaisar, termasuk 2 orang suci harimau puncak termasuk Gai Wutian. Boom, begitu kata-kata ini keluar, mata kepala Yuan Ning tiba-tiba melebar seperti seekor lembu, dan dia merasa seperti terkena petir yang jatuh dari langit. Para pemimpin dan tetua lainnya juga terkejut. Jika orang yang mengatakan ini bukanlah kepala Sword Saint Mansion atau orang lain, mereka pasti tidak akan mempercayainya. Tapi karena kata-kata ini keluar dari mulut sang pemimpin, tidak boleh ada ruang untuk kebohongan. Mereka tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi ketika mereka semua berkumpul hari ini, tetapi mereka tidak menyangka hal itu akan menjadi hal yang sebesar itu. Tidak hanya itu, dia juga membunuh pemimpin Departemen Air, Yan Baixia, kepala Sword Saint Mansion berbicara dengan singkat, tapi setiap kata sama mengejutkannya dengan ranjau darat. Orang pertama di Yuening benar-benar tercengang. Yan Baixia, yang ini sepertinya adalah Dragon Saint, kan? Qin Chen membunuh orang suci naga. Saat ini, kursi pertama Yuening benar-benar mati rasa. Dia tidak pernah memimpikannya, hanya 3 tahun. Setelah Qin Chen kembali ke Chongqing, dia benar-benar melakukan hal yang menggemparkan. Tuan, sesuatu yang buruk akan terjadi. Tiba-tiba, sebuah suara memanggil dengan mendesak dari luar pintu. Ekspresi kepala Sword Saint Mansion berubah. Ada yang lain? Dia membuka pintu. Qin Chen itu Qin Chen, murid Maosan. Dia datang langsung ke pintu. Setelah mendengar berita itu, kepala Sword Saint Mansion menjadi pucat. Anda baru saja menyelesaikan masalah dengan Sekte Dewa Kaisar. Sekarang apakah Anda akan menyelesaikan masalah dengan mereka di Sword Saint Mansion? Kepala Yuening segera berteriak, Tuan, Qin Chen ini ada di sini sekarang untuk alasan terbaik. Orang ini harus mati. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Dia merasa bahwa kesempatan untuk membunuh Qin Chen akan datang. Mengerti, bersalju, dia baru ditahan selama 3 tahun, dan dia sudah mencapai titik ini. Jika Anda tinggal lebih lama lagi, tidak akan ada yang bisa dilakukan Sword Saint Mansion. Wosh, begitu pemimpin Yuan Ning selesai berbicara, sosok kepala Sword Saint Mansion menghilang. Beraninya kamu datang ke Sword Saint Mansionku, kalau begitu jangan pergi. Yuan Ning, sang pemimpin, memiliki mata yang tajam. Pada saat ini, di rumah pedang suci, sejumlah besar murid Sword Saint Palace memelototi Qin Chen yang masuk ke Sword Saint Palace terlepas dari halangannya. Ada murid dari Sword Saint Palace yang ingin menyerang Qin Chen, tetapi mereka tidak bisa mendekati Qin Chen. Hal ini tidak hanya membuat mereka cemas dan marah. Inilah tuannya, setelah melihat sosok penguasa Istana Pedang Suci, murid-murid Istana Pedang Suci ini segera berteriak. Tidak hanya itu, pemimpin Yuening dan 4 pemimpin lainnya, serta para tetua tertinggi Istana Pedang Suci, semuanya muncul. Qin Chen terlihat sangat lemah sendirian, tapi tidak ada sedikit pun kepanikan di mata Qin Chen. Aku akan memberimu 2 pilihan sekarang. Pertama, serahkan Yuening, dan kedua. Qin Chen menatap kepala Sword Saint Mansion. Meskipun dia tidak mengatakan poin kedua, kepala Sword Saint Mansion secara alami mengerti. Jika Anda tidak menyerahkan kursi pertama Yuening, itu pasti akan mengarah pada situasi hidup dan mati. Banyak murid Istana Pedang Suci menjadi semakin marah. Kamu sangat sombong, datanglah ke Sword Saint Mansionku, paksa pemimpin kami, dan serahkan kepala tahta kepadamu. Pemimpin Yuening segera berteriak dengan marah, Qin Chen, kamu melanggar hukum. Serahkan dia padamu dan hapus dendamnya.
Kepala Sword Saint Mansion terdiam sejenak, dan kata-kata yang diucapkannya membuat pemimpin itu dari Yuening benar-benar tercengang. Dia memandang kepala Sword Saint Mansion dengan tidak percaya dan tidak bisa berkata-kata. Qin Chen berkata, "Saya ingin membunuhnya karena dia ingin membunuh saya. Tetapi dendam antara Sword Saint Mansion Anda dan Mao Shan kami tidak akan berakhir begitu saja. Tapi saya bukan orang yang bodoh. Saat ini, semua bela diri. Kita keluarga seni harus bersatu. Oleh karena itu, jika Anda, Sword Saint Mansion, bersedia menyerahkan warisan dan sumber daya, semuanya akan musnah." Pemimpin Yuening segera berteriak, "Qin Chen, beraninya kamu mengatakan itu, menyerahkan warisan dan sumber daya?" Status Sword Saint Mansion saat ini pada dasarnya tidak baik. Jika ini diserahkan, bukankah itu berarti memberi jalan kepada Mao Shan? Tapi yang mengejutkannya adalah, permintaan berlebihan seperti itu gagal membuat kepala Sword Saint Mansion marah. Kepala Sword Saint Mansion berdiri di sana, berpikir sejenak, dan berkata, "Oke, saya setuju dengan permintaan Anda." Wow, suara keras terdengar seperti gelombang. Kedua matanya menunjukkan ketidakpercayaan. Mengapa? Qin Chen Duo melirik kepala Sword Saint Mansion. Dia juga mengira pihak lain tidak akan setuju. "Saya tidak menyangka ini akan menjadi cukup menarik." Yang pertama di Yuening seperti jatuh ke dalam gua es. Seluruh tubuhku dingin, dia berteriak ke kepala Sword Saint Mansion. "Semua yang saya lakukan adalah untuk Sword Saint Mansion. Kenapa?" Dia membunuh Qin Chen untuk membuat masa depan Sword Saint Mansion lebih mulus, tapi sekarang dia dianggap sebagai anak terlantar. "Semua yang kulakukan adalah untuk Sword Saint Mansion." Mata kepala Sword Saint Mansion memerah dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Apakah tidak ada gejolak di hatinya? Tentu saja tidak mungkin. "Baik, oke. Hahaha," kepala Yuening tertawa. Pengabaian sekte tersebut membuatnya sejenak merasa bahwa semua usahanya dalam hidup ini sia-sia, dan hatinya terasa dingin. Ekspresi ganas perlahan memenuhi wajahnya. "Saya mendengar bahwa Anda membunuh 7 kaisar dan kekuatan ilahi berturut-turut, dan bahkan membunuh seorang suci naga." Begitu pemimpin Yuening mengucapkan kata-kata ini, para murid Istana Pedang Suci yang masih terkejut dan marah tiba-tiba membeku. "Sejujurnya, aku benar-benar tidak mempercayainya." Kekuatan suci di seluruh tubuh Yuening bangkit, dan dengan raungan yang keras, seekor harimau langit ungu keluar. Dia juga merupakan orang suci harimau puncak. Sekte itu meninggalkannya dan Qin Chen ingin membunuhnya. Jadi dia hanya bisa membunuh Qin Chen. Boom, Zi Tianhu melompat sambil mengaum dan menghancurkan Qin Chen seperti badai petir. Kedua mata tertuju pada Qin Chen, terutama kepala Sword Saint Mansion. Dia masih menyimpan harapan, jika kekuatan Qin Chen tidak sesuai dengan rumor yang beredar, dia akan memiliki kesempatan untuk menolak Qin Chen. Dia menyetujui persyaratan Qin Chen karena dia takut. Ketakutan datang dari kekuatan di bawah sorotan. Qin Chen memandangi langit ungu dan wajah harimau, dan kekuatan jiwanya melonjak. Sebentar saja, harimau langit ungu tampak membatu di udara. Pemimpin Yuening juga membeku di udara, dengan ekspresi ganas di wajahnya, dan niat membunuh yang tak ada habisnya di pupilnya. Dunia berhenti saat ini, hanya Qin Chen yang terbang dan mendatangi kepala Yuening, menatapnya, mengulurkan tangannya dan menepuk wajahnya. "Ingin membunuhku di kehidupan selanjutnya?" Anak domba itu terbang dengan keras, dan mulutnya telah digabungkan dengan api biru Suzaku.
dan sekarang api biru Suzaku adalah api aneh tingkat bintang kelas 3. Suzaku terbakar. Tanpa perintah Qin Chen, Xiaoyang membuka mulutnya dan meludah, dan api yang mengerikan menyembur ke seluruh kepala Yuening. Dalam sekejap, pemimpin Yuening dan macan langit ungu miliknya langsung terbakar menjadi abu dan menghilang dari pandangan sepasang orang yang terkejut. Hah, Qin Chen menghela nafas, meniupkan api aneh yang keluar dari langit dan bumi, sehingga dia tidak akan mempengaruhi orang tak bersalah lainnya. Hati kepala Sword Saint Mansion bergetar, tenggorokannya kering dan serak, dan dia tidak bisa berkata apa-apa untuk beberapa saat. Ingat apa yang kamu katakan? Qin Chen melirik ke kepala Sword Saint Mansion dan dengan cepat menghilang tanpa jejak. Bukankah dia takut Bai Jiatang akan mengambil tindakan terhadapnya? Salah satu pemimpin berkata sedikit tidak yakin. Bagaimanapun, Qin Chen langsung membunuh pemimpin Istana Pedang Suci. Ini bukan masalah kecil. Bai Jiatang tidak akan mengambil tindakan terhadapnya. Kepala Sword Saint Mansion menggelengkan kepalanya dengan pasti. Di surga, dia adalah presiden pengadilan perang 100 keluarga di medan perang perantara. Dia juga anggota dari 100 keluarga. Dia juga nomor 1 dalam daftar orang suci agung di surga. Dan yang pertama penjaga gunung kelas Gunung Buzu. Yang paling penting adalah dia adalah aku, Yu. Salah satu dari 4 kaisar besar di dunia. Apakah menurutmu Bai Jiatang akan menghadapinya? Dia menyetujui permintaan Qin Chen karena dia berharap bahwa Bai Jiatang tidak hanya tidak akan memihaknya, tetapi juga akan memihak Qin Chen. Dalam pertarungan melawan Mao Shan yang berlangsung selama ratusan tahun, Sword Saint Mansion akhirnya dikalahkan. Bersambung.